أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya masih dikaruniai oleh Allah Ta'ala berupa kemudahan untuk menuntut ilmu dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan yang harus kita minta tambah dari Allah Ta'ala, karena kenikmatan ini yang mengantarkan kita kebahagiaan hidup selamanya, yaitu di akhirat nanti. Kalau kenikmatan dunia kita dikasih sehat, rezeki, semuanya makhluk bahkan semua manusia yang kafir pun mendapatkan kenikmatan ini. Tetapi kenikmatan dimudahkan menuntut ilmu din dan juga beramal soleh, bersabar di dalam berdakwah dan juga menuntut ilmu ini. Tidak semuanya manusia yang mengaku muslim Allah Ta'ala beri kenikmatan ini. Karena itu kita senantiasa setiap sholat memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami menuju jalanmu yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat kepada mereka wahai Allah, yaitu diberi ilmu kemudian mengamalkan ilmu. Inilah jalan yang kita tempuh, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, lalu kita ikhtiari untuk selalu menghadiri taklim dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita amalkan sekiranya kita mampu. Yang ketika itu larangan maka kita hendaknya menjauhinya. Selanjutnya pembahasan masalah urusan tentang iman kepada hari akhir yang disampaikan oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, salah satu di antara muridnya Imam Ahmad. Memang banyak sekali, karena mengimani hari akhir ini bercabang-cabang. Di antaranya yang sudah kita fahami kemarin dan juga akan kita baca berikutnya, yaitu nomor 40, wal khurul ain, dan bidadari yang itu di surga, la yamutna inda qiyamis sa'ah, tidak akan mati ketika bangkitnya hari kiamat. Wala indan nafkhati, dan juga ketika ditiup sangkakala pun tidak akan mati. Wala abadan, dan juga tidak akan mati selamanya. Dan Allah menjanjikan bidadari ini untuk orang beriman, dan ayat yang menjelaskan itu banyak sekali. Wa kawa'iba atsraba, maka Allah menjadikan gadis-gadis sesebaya, dan orang yang berumur tua akan dimudahkan lagi oleh Allah Ta'ala ketika masuk di dalam surga. Tidak ada wanita yang tua dan tidak ada laki-laki yang tua. Bayangkan kalau kita dikembalikan seperti semula muda, alangkah nikmatnya, dan belum lagi mudanya nanti di akhirat. Dan inilah kita hendaknya segera untuk meningkatkan ilmu dan beramal soleh, apalagi pada zaman sekarang dekat dengan hari kiamat. Apa yang beliau jelaskan min asratis saati,
di antara dekatnya hari kiamat al-haraj, banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan juga banyak wabah, dan juga terangkatnya ilmu nampak yaitu kebodohan, dan tersebar pula perzinaan, minum-minuman keras, demikian juga orang berlomba-lomba membangun. Ini semuanya sudah kita saksikan, maka tidak ada yang harus kita persiapkan melainkan bagaimana kita meningkatkan untuk menuntut ilmu dan beramal soleh, sehingga apa yang Allah janjikan kepada orang beriman berupa kenikmatan surga kita bisa meraihnya. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala khalaqahunna al-baqai la lil fana, karena Allah menjadikan bidadari-bidadari itu untuk kekal dan bukan untuk dimatikan. Jadi ketika ada kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti merasakan mati, tapi ada yang tidak mati yang Allah Ta'ala jadikan kekal, seperti surga dan neraka. Dan seperti penghuni yang ada di surga, demikian juga penghuni yang ada di neraka. Demikian juga kenikmatan yang di surga tidak akan lenyap. Walam yaktub alaihinnal mauta, dan karena Allah Ta'ala tidak menakdirkan mereka ini mati. Jadi bidadari-bidadari yang Allah menjelaskan, wa ayanu, mereka ini besok pada hari kiamat, wa fiha azwajum mutahharah, di mana di surga adalah istri-istri yang disucikan dari kotoran, tidak kencing, ya tidak berak, tidak berkeringat, dan juga tetap dalam kondisi tetap dalam keadaan muda, sebagaimana laki-lakinya tidak akan mengalami tua. Dan kenikmatan ini belum pernah kita jumpai di dunia. Maka apa katanya? Faman qala bi khilafi dzalika, barang siapa yang berkata bahwasanya bidadari itu akan mati, surga ini akan lenyap, neraka akan lenyap, fahuwa mubtadi'un, ini orang ahli bid'ah, mukhalifun wa menyimpang sunnah. Ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan juga kelompok Jahmiyah yang lain, menganggap bahwasanya dengan dasar ayat itu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semuanya akan mati. Dia mengambil satu dalil kemudian mengingkari dalil yang lain. Tapi ahli sunnah mengumpulkan semuanya dalil. Betul, untuk di dunianya manusia akan merasakan mati, tetapi diperkecualikan oleh Allah Ta'ala hamba-hambanya yang tidak akan lenyap, diantaranya surga dan juga kenikmatan di dalamnya. Wa qad dhalla an sawa'is sabil, maka orang menganggap bahwasanya adanya fananya, lenyapnya surga dan neraka, kenikmatannya, adalah orang yang tersesat dari jalan yang benar. Di sini dijelaskan keterangan tersebut, yaitu kembali kepada i'tiqad li Ibnu Abi Ya'la. Ini semuanya tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah, karena Allah mengatakan khalidina fiha abada, mereka itu akan kekal di dalamnya. Ketika penduduk surga kekal, berarti surganya kekal. Ketika penduduk neraka khalidina fiha fi nari jahannam khalidina fiha, ketika penduduknya ahli neraka kekal, maka nerakanya pun juga kekal, azabnya pun juga kekal. Ini yang harus kita fahami, bagaimana kita menjauhi larangan Allah Ta'ala supaya jauh dari nerakanya, dan bagaimana kita bisa beramal soleh agar kita dimasukkan di dalam surganya. Selanjutnya, pembahasan yang lain menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Tatkala Allah menjelaskan nanti ada surga dan neraka, ada kenikmatan di dalam surga, azab di neraka, maka Al-Imam Kharab Al-Kirmani menjelaskan kebesaran kekuasaan Allah yang kita saksikan di permukaan bumi ini, sebagai bukti kebenaran apa yang Allah sampaikan di dalam ayatnya, urusan gaib, urusan kita setelah mati. Maka apa katanya? Wa khalaqallahu sab'a samawati, Allah menciptakan 7 langit. Ketika Allah Ta'ala berfirman khalaqas samawati, Allah menjadikan langit, betul, tidak berselisih. Maka urusan gaib yang Allah beritahukan di dalam Al-Quran tidak akan berselisih.
ba'duha fawqa ba'din, maka di atasnya, yaitu di atas bagian yang lain. Wa sab'a aradina, dan Allah menjadikan 7 lapis bumi. Ba'duha asfalu min ba'din, sebagian lebih rendah, lebih bawah daripada yang lainnya. Jadi Allah menciptakan langit 7, dan Allah juga menciptakan yaitu bumi berlapis 7. Cuma kita hanya di atas bumi, tidak bisa menerobos ke bawah, dan kita hanya melihat langit bagian bawah, tidak bisa menempuh langit bagian atas. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikaruniai Allah Ta'ala, di Isra Mi'rajkan, telah melalui langit itu menuju ke Sidratul Muntaha, dan juga bertemu setiap malaikat penjaga langit-langit tersebut. Dan ini harus kita imani, karena termasuk rukun iman. Nah, ini semuanya menunjukkan apa? Kebesaran kekuasaan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada manusia di permukaan dunia memiliki kekuatan apapun yang bisa merubah malam menjadi siang atau siang menjadi malam, tidak bisa. Wa bayyana al-ardal ulya was sama'id dunya, dan Allah menjelaskan bahwasanya bumi yang paling tinggi dan langit paling rendah. Bumi paling tinggi permukaan kita ini, dan langit paling rendah yaitu langit yang kita lihat, masiratu khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun. 500 tahun, entah itu perjalanan apa, menunjukkan jauhnya. Dan Allah Ta'ala menjadikan langit ini bi ghairi amatin tarawnaha, sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman. Allah menciptakan langit tanpa ada tiangnya, ya, tanpa ada tiang. Siapa di antara makhluk yang bisa membuat suatu tanpa ada tiang pasak di bumi? Tidak bisa. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Jika Allah Ta'ala telah kita saksikan kekuasaannya di dunia, walaupun kita tidak melihat Allah dengan mata kita, maka semua yang diberitahukan yang akan datang nantinya di hari kiamat, di alam barzah dan di alam akhirat, pasti terjadi. Sebagaimana tidak berselisihnya berita Allah Ta'ala yang kita saksikan di permukaan bumi ini. Wa baina kulli sama'ain, dan antara langit dengan langit, masiratu khamsimati amin, butuh perjalanan 500, yaitu 500 tahun. 500 tahun. Jadi jarak antara langit dengan langit, bumi antara bumi. Dijelaskan di sini keterangannya, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat nomor 12, dan ini telah kita saksikan. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin, maka Allah Ta'ala menciptakan langit berlapis 7. Wa minal ardi mislahunna, dan Allah menjadikan bumi semisal Allah menciptakan langit berlapis 7 pula. Takdir kita ini ditulis oleh Allah Ta'ala sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun, menunjukkan keilmuan Allah Ta'ala yang sempurna. Yatanazzalul amru bainahunna, maka akan turun perkara itu antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar kamu tahu, hai manusia, agar kamu mengerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Ta'ala telah kita saksikan menciptakan langit dan bumi, mampu maka mengembalikan kita yang sudah remuk mati, yang tinggal tulang ekornya, akan dikembalikan seperti semula pada waktu kita lahir. Dan itu tidak mustahil. Berapalah bobot kita, berat kita dibandingkan langit dan bumi. Nah, terkadang orang dia kufur, mana mungkin orang mati akan dikembalikan. Kenapa dia tidak berpikir, kenapa telur itu menetas kalau ayam keluar ayam? Padahal itu kalau belum menetas
dia menjadi ada putih, cairan putih dan kuning. Siapakah yang bisa menetaskan kalau tanpa Allah Ta'ala menetaskannya? Nah, ya. Berapa banyak bukti, cuma manusia kadang-kala tidak menggunakan akalnya. Makanya sering Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak mau berpikir? Selanjutnya pula, wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu. Nah, ya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Ilmu kita sedikit, lupa kita lebih banyak. Bayangkan taklim sekarang, mungkin besok lupa. Itu ilmu kita, ya. Makanya disuruh menulis, disuruh mencatat. Tapi Allah Ta'ala tidak lupa dan juga tidak mengantuk, tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala nahum. Kemudian juga selanjutnya, was-sama'u fawqas sama'is sabi'ah wal ma'u fawqas sama'is sabi'ah. Di atas langit itu juga ada air, ada laut. Di atas langit ada laut, ya. Wa arsur rahmani fawqal ma', dan arsnya ar-Rahman. Ars itu namanya singgasana, asari tempatnya raja kalau orang, itu di atas air. Dan Allah ar-Rahmanu alal, Allah di atasnya ars, dan Allah Ta'ala tidak nempel, tidak butuh kepada ars, karena Allahu Akbar. Sebelum ars ada kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ini semuanya urusan gaib, wajib kita imani, dan itu pasti ada, dan menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, agar kita menjadi makhluk tidak sombong, tidak menolak perintahnya Allah Ta'ala, tidak melanggar larangannya, karena kita akan dihisab. Kebesaran kekuasaan Allah telah kita ketahui dengan pikiran kita, telah kita saksikan dengan mata kita, telah kita dengar dengan telinga kita. Bagaimana kita tidak beriman dengan apa yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita urusan hidup setelah mati? Wallahu tabaraka wa ta'ala al-ars, dengan Allah Ta'ala di atas ars, ya, paling atas. Jadi tidak ada yang melebihi atasnya Allah. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru. Wal dhahiru maknanya paling atas, tidak ada di atasnya Allah sesuatu. Wal awal dialah yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir yang paling akhir, tidak ada sesudahnya sesuatu. Selanjutnya pula keterangan yang dapat diambil kesimpulan di sini, jaa hadisul awal an Ibni Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Al-Abbas adalah paman beliau yang sudah masuk Islam. Ada pamannya yang kafir, dan ada pamannya yang mau masuk Islam tidak jadi karena pengaruh kawan akrabnya, yaitu Abu Thalib. Dia kufur, tetapi beliau meminta syafaat pada Allah Ta'ala untuk diringankan siksaannya, tetap di neraka tapi bagian atas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fawqas sama'is sabi'ati bahrun, di atas langit 7 ada laut. Nah, jadi bukan sungai tapi laut. Kalau kita lihat laut itu di samping daratan, dan laut ini lebih luas daripada daratan kalau kita lihat di petanya. Kemudian apa kata beliau? Baina asfalihi wa a'lahu, maka di antara, yaitu laut ini dan di antara, di atasnya, kama baina sama'i wal ardi, seperti jauhnya antara langit dan bumi. Dan ini adalah kebesaran kekuasaan Allah. Kita hanya berpikir, tidak bisa melihat, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk ke sana.
Tapi tatkala Allah Ta'ala memberitahukan Allah menciptakan langit, mata kita melihat langit yang paling bawah. Allah menciptakan bumi, kita melihat bumi yang paling atas, paling bawah tidak tahu. Summa fawqa dzalika samaniyatu aw'al. Kemudian di atas yang demikian itu malaikat 8 yang memikul ars. Wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Bayangkan ars seperti itu dipikul 8 malaikat. 5 malaikat itu besar. Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas ars besar dipikul 8 malaikat, dan kita fahami seperti itu. Kita tidak bisa mengkhayal, karena mengkhayal sesuatu yang kita tidak tahu berarti kita berdusta. Kita imani, kita benarkan, dan kita imani. Artinya kita bisa memahami begitulah besar kekuasaan Allah. Untuk menghukum manusia tidak repot bagi orang yang durhaka. Dan lihat ketika dunia sekarang disibukkan dengan virus, wabah virus, bingung mereka. Dan sama sekali mereka tidak menyentuh siapa yang membuat virus ini. Sudah begitu keadaannya, dan yaitu kehancuran ekonomi yang lainnya melanda di mana-mana. Siapa yang bisa menolaknya kalau bukan Allah Ta'ala yang menghilangkan? Ini masih yaitu pemberitahuan yang ringan. Kiamatus sughra, kiamat yang kecil. Kiamat itu dibangkitkan musibah-musibah. Ketika gunung meletus, tidak ada satupun manusia yang ahli apapun yang bisa menahan gunung supaya tidak meletus. Ketika hujan melanda harus membanjiri beberapa daerah, maka tidak ada yang bisa menolak banjir itu. Dan banyak bukti kebesaran kekuasaan Allah. Maka orang yang mengingkari hal tersebut, mengingkari adanya hari kiamat, berarti mengingkari sehat akalnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Berikutnya dijelaskan keterangan di bawah. Qala Ibnu Khuzaimah fit Tauhid, dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhidnya juz 1 halaman 233, yadullu hadzal khabaru ala anna al-ma'a alladzi dzakarallahu fi kitabihi anna arsahu kana alaihi huwal bahru. Maka ayat ini memberi pengabaran, memberi berita bahwasanya yang dimaksudkan air yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya, yang mana di bawah ars itu adalah air, itu adalah laut. Nah, jika laut di dunia seperti itu kita lihat, ketika kita sudah di tengah laut tidak tahu daratan. Sebagaimana kalau kita naik pesawat itu masih ketinggian 30.000 kaki, di atas asap, awan, di bawah awan. Begitu luasnya langit, padahal kursinya melebihi luasnya langit dan bumi. Bagaimana dengan arusnya? Nah, dan itulah makhluk yang Allah Ta'ala buat, tidak ada satu pun yang bisa merubah. Ini menunjukkan kita harus tunduk beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada yang memiliki kekuatan. Kita tidak beribadah kepada batu. Kenapa? Batu itu kita pecah, tidak marah. Tidak beribadah pada azimat, kalau azimat itu kita bakar, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak melawan. Kita tidak beribadah pada jin, karena jin itu adalah makhluk yang kalau kita bacakan ayat lari, mati mereka. Berapa banyak orang tidak menggunakan akalnya, pohon dikeramatkan. Berbuat apa pohon, kita tebang dia runtuh. Ada hujan deras ambruk. Nah ya, lalu dimintai. Ada lagi yang mengeramatkan akik. Nah, ya. Akik itu batu yang membuatnya manusia. Kuat mana akiknya dengan manusia? Kuat manusianya. Nah, kadang-kadang kita ini ya dilalaikan oleh syaitan. Bagaimana sesuatu barang yang tidak ada keramatnya lalu dikeramatkan. Maka kita memuliakan Allah, beribadah kepada Allah, karena apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quran telah kita saksikan oleh mata kita, telah kita yakini oleh hati kita,
telah kita dengar banyak sekali bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah. Selanjutnya pula dijelaskan pula, yaitu keterangan yang nomor 2, wa arsur rahmani fawqal ma, kembali kepada ayat dalam surat Uhud nomor 7, wa kana arsuhu 'alal ma, dan arsnya Allah Ta'ala itu di atas air. Maknanya tadi di laut, di bawah. Ars itu laut ya, kita laut itu isinya air, berapa luasnya kita tidak tahu. Dan juga dijelaskan pula dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ini karena masalah akidah, kalau kita tidak mengimani ini, batal sholat kita, batal ibadah kita. Dan akidah semacam ini baru-baru saja masuk di Indonesia ini. Dulunya kita Syariah Maturidiyah yang hanya menetapkan sifat Allah 20 atau 7. Tapi sekarang alhamdulillah dengan dakwah Islam menyebar ini, banyak kita mengenal kesalahan-kesalahan dahulu untuk kita perbaiki, bagaimana kita kembali kepada akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam asma wa sifat dan juga keimanan. Dijelaskan di sini oleh Husain, dan hadis ini oleh Imran bin Husain diriwayatkan Imam Bukhari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, Allah sudah ada, tidak ada sebelumnya sesuatu. Wa lam yakun syai'un ghairuhu, tidak ada sesuatu selain Allah waktu itu. Jadi Allah ada, tidak didahului dengan tidak ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', sedangkan arsnya di atas air. Maknanya air ini dijelaskan. Nah, ini perlunya kita menggabungkan hadis dengan hadis yang lain. Kesalahan orang ahli bid'ah itu hanya menukil satu hadis yang dikira cocok dengan hawa nafsunya, lalu menolak hadis yang lain. Ketika ditemukan hadis itu bertentangan dengan hawa nafsunya, lalu ditakwil, dipalingkan maknanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari semua di dalam Al-Quran, semua dalam hadis, sehingga digabungkan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak akan bertolak belakang. Maka ketika beliau menjelaskan wa kana arsyu 'alal ma', arsnya di atas air, maknanya laut. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in, dan Allah Ta'ala telah menakdirkan di dalam catatannya segala sesuatu. Kataba telah menentukan, maknanya menakdirkan. Fi dzikri, untuk sebutan segala sesuatu, ditulisnya dalam lauh mahfud. Wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah Ta'ala telah menjadikan langit-langit dan bumi. Dan perlu difahami kaum muslimin, tidak ada satupun makhluk yang paling kecil yang kita saksikan oleh mata kita, lalu manusia bisa membuatnya atau menirunya. Semut paling kecil, atau kutu. Tidak ada makhluk yang bisa membuat kutu, tapi dimakan kutu banyak. Iya, kutu di rambut. Dulu pada waktu zaman Belanda yang lainnya banyak gaya itu karung yang banyak kutunya, itu kita diberitahu oleh orang tua dulu. Dan juga nyamuk, berapa juta nyamuk itu kita pitesi dan kita obati, tetap hidup, muncul terus. Tidak ada satu pun manusia yang bisa membuat nyamuk. Bagaimana membuat langit dan bumi? Nah, nyamuk itu jarumnya bukan dari besi. Kalau dia itu menggigit kita, kumpul darahnya. Tapi kalau kita pegang nyamuk itu, kita tusukkan, mati nyamuk itu. Siapa yang membuat? Allah. Dan itu ada paru-parunya, karena setiap yang hidup ada paru-parunya, ada perdarahan-darahnya. Sekecil itu manusia tidak bisa membuatnya, tetapi digigit oleh nyamuk. Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan semisal nyamuk dan lebih kecil daripada nyamuk. Ternyata manusia tidak bisa membuat nyamuk. Bagaimana mau sombong? Diperintah tidak mau. Apa yang mau dilakukan untuk menghadapi siksaan Allah? Di dunia kalau orang itu sudah
Karena sakit ya harus sakit, sekalipun dokter ya harus sakit. Karena tidak ada manusia yang ingin sakit. Ketika dilanda sakit ya harus sakit. Waktunya sembuh. Dan ini bukti kebesaran kekuasaan Allah yang tidak diingkari oleh perasaan kita, oleh akal kita, oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh panca indera kita. Tetapi manusia tetap saja kufur. Makanya Allah Ta'ala menghukum mereka karena kekufuran mereka. Demikian juga wallahu tabaraka ta'ala alal arsi, dan Allah Ta'ala di atas aras, bukan di mana-mana. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toh ayat nomor 5, Ar-Rahmanu alal arsi istawa, bahwa Allah Ar-Rahman itu di atas. Istawa itu maknanya di atas, bukan istaula menguasai, atau bukan yaitu bersemayam, tidak. Tetapi Allah di atas ars dan tidak nempel, yaitu bainun, pisah dari arsnya. Ini bantahan terhadap orang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu di mana-mana. Ada pun ayat mengatakan wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada. Maknanya Allah mengetahui. Tapi kalau kita ditanya di mana Allah, di atas ars, tapi mengetahui semua makhluknya. Ya. Kalau kita di atas tangga yang kedua akan melihat di bawah. Ya, akan melihat di bawah. Itu satu contoh. Bagaimana dengan Allah yang maha besar? Semua makhluk ini kecil. Bayangkan kursinya saja itu ya melebihi luasnya langit dan bumi. Dan itu maudhi'u qadamillah, yaitu tempat dua kakinya Allah. Kita pahami dua kaki, tapi jangan ngelamun, jangan membayangkan namanya kaki-kaki. Nah, artinya begitu kursi yang sangat luas, wasi'a kursi samawati wal ard, kursinya melebihi luasnya lagi dan bumi. Bagaimana dengan kita? Kita ini apanya dengan bumi? Di Surabaya saja kita, walaupun orang Surabaya tidak pernah mengelilingi semua kota Surabaya, ya, kita ini makhluk yang kecil, tidak boleh sombong. Dan sombong itu al-kibru batarul haq wa hamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan juga menghina manusia. Wal kursiyu maudhi'u qadamaihi, maka katanya al-Imam Harab, kursi itu adalah tempat dua kakinya Allah. Kita fahami, karena Allah punya tangan, tapi jangan disamakan dengan kita. Allah punya wajah, jangan disamakan dengan kita. Allah punya mata, jangan disamakan dengan kita. Tetapi kita dikabari, ya, karena yang punya mata bukan hanya manusia, yang punya telinga bukan hanya manusia. Kadang-kala orang terlintas, oh berarti seperti, nah tidak boleh. Kita tidak boleh membayangkan Allah itu namanya takyif, apalagi menyamakan dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Dan juga ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ashabus sunan an Ibnu Abbasin, bersumber dari Ibnu Abbas, khaisu qala al-kursiyyu maudhi'ul qadamaini wal arsu la yaktiru ahadun qadrahu. Kursi ini adalah tempat dua kakinya Allah. Ini Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang sering didoakan oleh beliau dan termasuk tarjumatul Quran, penerjemah Al-Quran. Dan seperti ini tidak mungkin seorang sahabat ini dia akan yaitu bicara dengan perasaannya, tapi ini dengan dalil. Makanya ketika para sahabat bicara seperti ini dinamakan hukmuhu marfu', seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal arsu, sedangkan ars tidak ada satupun yang bisa mengukurnya. La yaktiru ahadun qadrahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Darimi, bahkan juga oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Daraqutni dan Imam Hakim dan yang lainnya. Dan hadisnya disahihkan oleh para ulama sunnah dengan syarat dua ulama sunnah, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Begitulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan, ya, pembahasan masalah urusan gaib
dan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala mengingatkan agar kita sisa-sisa umur ini bagaimana bisa meningkatkan diri untuk menuntut ilmu, beramal soleh di tengah-tengah fitnah yang cukup besar, yang dahsyat, ya, banyak kaum muslimin dibunuh, yang lainnya, tapi kita hidup di dunianya sebentar, istiqamah, bersabar, bersungguh-sungguh, insya Allah ini adalah jalan yang menuju kebaikan kita semuanya di akhiratnya nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.